Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Jelas Ustaz. Jelas ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, para sahabat semua yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur bersama, berbahagia bersama, bisa berkumpul bersama dalam Zoom ini, dan kita betul-betul diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah yang tiada terhingga. Hari ini kita bisa bersilaturahim, sekaligus juga kita bisa menimba ilmu, berbagi pengalaman, saling menasehati. Nah, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tergabung dalam komunitas Pahala Mengalir dan ikut berjuang, dan saat ini juga kita membina daripada saudara-saudara kita sebagai sumber pahala mengalir. Karena kita tidak bisa sendirian hidup. Kalau hidup sendirian kita nggak punya pahala mengalir. Karena itulah kita bermasyarakat, bergabung bersama, berjamaah bersama, sehingga kesempatan kita untuk memperoleh pahala mengalir terbuka sangat lebar. Bapak Ibu, para sahabat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membahas tentang berkebun istighfar. Ya, namun sebelum itu saya ingin memberikan sedikit, mengingatkan sedikit apa yang kita pernah pelajari, yaitu bahwa kita berhimpun di dalam komunitas Pahala Mengalir namanya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, komunitas Pahala Mengalir ini apakah kita manfaatkan benar-benar, ya, kita manfaatkan benar-benar komunitas Pahala Mengalir ini untuk kita memperoleh pahala mengalir. Nah, begitu tuh. Ya, ini pertanyaan Bapak Ibu. Kita tergabung dalam komunitas Pahala Mengalir. Pertanyaannya, di sini hadir 218 nih hari ini. 219 ya. Pertanyaannya, apakah kita memanfaatkan komunitas ini dan jamaah lainnya untuk kita memperoleh pahala mengalir? Nah, itu pertanyaan tuh. Ya, jadi kalau ibarat orang tuh sudah disediain makanannya, sudah disediain lauk pauknya, sudah disediain semua, tinggal menikmati saja. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah bisa menikmati? Nah, gitu. Yang namanya pahala mengalir itu. Nah, itu pertanyaan. Saya ulang lagi, ini pertanyaannya, tolong direnungkan, ya, tolong direnungkan sehingga saya bisa 4 kali ngomong nih. Apakah Bapak Ibu benar-benar sudah menikmati, menikmati pahala mengalir di dalam komunitas Pahala Mengalir ini? Itu pertanyaan. Ya, karena ini saya perlu tanyakan. Kebanyakan dari kita itu berpikirnya itu cuman sendiri, kebanyakan. Paling-paling berjamaah. Ya. Jadi kalau kita sholat sendiri dapat satu kali, kalau berjamaah dapat 27 kali. Paling banter tuh apa? Maksimalnya kita berpikir tuh 27 kali. Ya. Nah, sedangkan pahala Allah sediakan lebih dari 27 kali, bisa ribuan kali, bisa ratusan ribu kali. Yang disebut dengan pahala mengalir. Ya, jadi ada pahalanya 1, ya, ada pahalanya 27, ada pahalanya ribuan, nggak terbatas.
Ya ribuan, bisa tuh jadi ribuan. Namanya pahala mengalir. Jadi pahala itu 3. Pahala sendiri 1, pahala jamaah 27, pahala mengalir ribuan, bahkan bisa jadi jutaan ini. Ya karena itulah saya mengajak Bapak Ibu, mengajak betul-betul ini mengajak, ayo raih kesempatan ini gitu. Ya raih kesempatan ini, jangan disia-siakan umur kita. Ya umur kita tuh singkat. Umur kita singkat. Kalau kita dapat pahala sendiri 1, ya ilah dikit banget. 27, ya ilah dikit banget. Tapi diambil, 27. Satu lagi ada pahala mengalir namanya. Pahala mengalir itu bisa sampai kiamat tuh datang terus pahalanya ke kita walaupun kita tidur. Nah, itulah kemurahan dari Allah kepada kita. Ya, kemurahan. Kemurahan itu apa? Kemurahan anugerah lah dari Allah ke kita ini, umat Islam nih. Ya umat Rasulullah ini. Ada pahala mengalir. Nah, dimanfaatkan atau enggak sama kita nih? Ya, dimanfaatkan atau enggak tuh? Ya, pahala mengalir itu gimana? Nah, 1, kalau ibu punya duit banyak, miliaran. Ya, miliaran punya duit, bikin masjid. Tuh, bikin masjid. Nah, nanti orang pakai dapat pahala mengalir. Setiap orang pakai dapat pahala mengalir. Tapi duitnya miliaran. Punya nggak kira-kira? Hah? Nggak punya? Ya, aduh, sayang. Ya. Yang kedua, anak yang soleh. Ya, anak yang soleh. Punya nggak anak yang soleh? Udah anak cuman 3-3-nya, ada anak cuman 1-1-nya. Untuk mencetak anak yang soleh itu minta ampun, apalagi sekarang. Apalagi sekarang rata-rata cuma 3 maksimal. Ya untuk menjadikan anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, ampun-ampun tuh. Ya, 2 tuh, lihat. Ya, yang ketiga, ilmu bermanfaat tuh. Ya terlebih lagi ilmunya nih ilmu yang dipakai setiap hari itu. Namanya sholat khusyuk. Namanya akhlak mulia. Itu dipakai tiap hari itu. Dipakai setiap hari sama setiap orang. Ya, ilmu bermanfaat, sholat khusyuk, akhlak mulia, berkaca diri itu. Dipakai oleh setiap orang. Nah, selama orang itu memakai ilmu ini, selama itu juga kita dapat pahala mengalir. Ya, siapa orangnya? Yang pertama, yang mengajarkan. Yang kedua, yang menyebarluaskan, yang mengajak tuh. Yang mengajak, yang menyebarluaskan, yang mendanai sehingga ilmu ini bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang. Ah, tuh gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini sebetulnya. Jadi kita coba raih ini, ambil ini. Ya, ambil kesempatan ini. Waktu kita terbatas. Hari demi hari umur kita berkurang. Pahala mengalir itu harusnya kita bisa ambil, tetapi nggak kita ambil. Kita ambil pahala yang 1, yang 27. Yang pahala mengalir, yang begitu ngalir terus, itu nggak diambil. Ya sayang. Ya, yang mengalir itu setiap orang melakukan itu, kita kebagian pahalanya dan tidak dikurangi sedikit pun. Makanya saya bentuklah dia komunitasnya pahala mengalir. Yaitu orang-orang yang sadar, yang mau melakukan penyebaran ilmu ini. Karena kalau bikin masjid miliaran nggak ada duit. Anak yang soleh cuma 3, susah lagi. Nah kalau gitu sebarkan ilmu ini yang bermanfaat. Nah ini Bapak Ibu. Ya, nah ini. Ya,
Kita coba ini, kita coba ini. Nah, karena itu inilah awal saya mengingatkan, ya, kita lihat slide-nya ini. Ya, kita lihat slide-nya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kita lihat ini tentang pahala mengalir. Tuh, maklumat 69. Wajib berusaha memperoleh pahala mengalir. Nah, jadi kalau udah wajib tuh banyak yang marah tuh sama saya. Pak Lukman, yang wajib itu kan cuma sholat, zakat, puasa, haji apabila mampu. Pahala mengalir mana ada wajib. Ya mau nggak pahala mengalir? Ya, jadi Bapak Ibu, di dalam orang beribadah, ya, di dalam orang beribadah, itu banyak orang yang mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu yang sangat berguna karena dia ingin memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari kehidupan ini sehingga dia banyak sekali pahalanya. Banyak orang seperti itu. Bagi orang-orang tertentu, ya mungkin disebut sunnah, disebut apa, tapi bagi orang-orang yang sangat mengerti, dia mewajibkan dirinya. Kalau tidak, aduh ini kesempatan bisa hilang. Kenapa mewajibkan diri? Kita punya waktu. Ya, kita punya waktu, dikasih Allah umur. Umur dikasih Allah Ta'ala. Ya, dikasih umur cuman segitu-gitunya. Umur gitu lewat begitu aja tuh umur tuh. Ya ada pahala kecil. Tapi ada lagi tuh yang namanya pahala mengalir. Dia tidak mau melepaskan ini. Rasanya kalau nggak dapat pahala mengalir sehari aja, rugi hidup ini. Waktu sia-sia. Nah makanya orang yang mengerti arti daripada hidup ini, ya nilai daripada hidup ini, betapa berharganya waktu, itu dia mewajibkan diri, ya, apa yang tidak diwajibkan oleh orang umum. Kenapa? Karena itu kesempatan buat dia. Nah, karena itu, untuk teman-teman ini yang di komunitas pahala mengalir, ambil, wajibkan diri kita berusaha memperoleh pahala mengalir. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Ya, mungkin kita selama ini merasa kalau udah sholat dapat pahala. Kalau jamaah 27. Ngitung aja pahala. Ya. Terus kemudian kalau pergi haji 100.000 kali sholat di Masjidil Haram. Kalau ini pahala, kalau ini pahala. Cuman begitu. Nah hitung aja pahala tuh. Makanya begitu kita hitung pahala, aduh rasanya udah lebih di pahala kita. Gitu, kita hitungannya gitu tuh. Ya karena kita berpikirnya ya cuman itu-itunya. Nah, coba Bapak Ibu lihat ini, ya slide ini dilihat. Ya. Bapak Ibu, para sahabat yang tergabung dalam komunitas pahala mengalir, perlu disadari dosa kita terlalu banyak. Nah, perlu disadari dosa kita terlalu banyak. Nah, bagi orang yang mengerti, ya bagi orang yang mengerti, dia akan merasa bahwa dosa kita terlalu banyak. Bahkan Rasulullah SAW itu beristighfar itu 100 kali sehari. Nah kalau kita kan merasa pahalanya banyak, bagaimana tuh coba? Cara berpikirnya bagaimana? Ya, nah ini, dosa kita terlalu banyak, sedangkan amal kita jauh dari cukup untuk mengimbangi dosa kita. Ya, ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa pikiran, ada dosa perasaan, dosanya hati, dosanya penglihatan, dosanya pendengaran, ada yang kita sengaja, ada yang tidak disengaja, ada dosa yang kita tahu, ada juga yang nggak kita tahu padahal itu dosa. Makanya Rasulullah itu 100 kali sehari, padahal dia udah dijamin surganya,
100 kali. Nah, kalau kita happy-happy aja coba. Disadarkan. Nah, karena itu dia, kalau ini tidak kita lakukan, ya pahala mengalir untuk nebus tuh. Mengurangi dosa kita dengan kebaikan yang banyak. Satu, tuh. Ya, kenapa sih wajib berusaha memperoleh pahala mengalir? Tuh. Ya, untuk mengimbangi dosa. Nah, yang kedua, ya, kita wajib bersyukur atas nikmat. Bersyukur pada Allah atas nikmat, memperoleh ilmu yang tak ternilai. Nah, ini lihat nih. Ilmu yang tak ternilai. Nah, Bapak Ibu hadir di sini di dalam komunitas pahala mengalir, ya. Saya beri informasi bahwa ilmu yang dipelajari di komunitas pahala mengalir itu ilmunya tak ternilai harganya. Tuh. Ya, tak ternilai harganya. Ya. Kenapa tak ternilai? Luar biasa harganya itu. Tak ternilai. Mau bayar berapa aja nggak bakal sanggup bayar nih. Kalau Allah bilang ini dijual ilmu ini untuk manusia, itu nggak bisa dinilai itu berapa mesti manusia bayar ilmu ini. Tak ternilai. Cuman karena kita tidak paham, ilmu kita sangat dikit, sehingga sesuatu yang tak ternilai itu benar-benar nggak kelihatan, kita tidak tahu. Nah, seperti ada anak usia 5 tahun, dikasih berlian, ya dikasih berlian seharga 500 miliar. Tapi karena anak umur 5 tahun dikasih berlian 5 miliar, padahal itu berlian itu mahal sekali, nilainya luar biasa. Ama anak itu dicampakkan, dibuang-buang. Paling sekedar dipegang, dilihat, oh bagus ya. Nah gitu tuh, seperti itu tuh. Nah ini juga kita melihat nih, ya pelajaran yang kita berikan ini tak ternilai. Makanya mengapa jadi gratis Bapak Ibu? Ya mengapa jadi gratis? Karena nggak bisa dihargai nih, nggak bisa dihargai. Ya teman-teman berjuang tuh tanpa dibayar itu. Ya, nah kita siang malam memikirkan umat nih. Ya tidak ada harapan apapun kepada umat ini. Karena ini tak ternilai harganya. Ya, nah ini masalahnya. Jadi teman-teman ini sadar sekarang. Ya sadar sekarang bahwa ilmu ini tak ternilai. Nah, yang bisa melihat itu, yang bisa melihat bahwa ilmu ini tak ternilai, nah memang awalnya tuh cuma satu orang. Ya. Ilmu ini tak ternilai, awalnya satu orang. Makanya dia ikut saya itu 20 tahun lebih sampai sekarang tuh masih ikut terus tuh. Ikut menyebarluaskan, ikut itu awalnya satu orang itu. Nah, sekarang udah berkembang. Udah berkembang mungkin ada sekitar masuk belum gitu 20 orang. Yaitu teman-teman yang ikut terus belajar, sudah ada yang 15 tahun, udah ada yang 10 tahun ke atas. Nah, itu tuh masih puluhan orang, belum sampai 100. Nah, orang-orang yang bertahan berpuluhan tahun ini, dia mulai tahu bahwa ilmu ini tak ternilai. Nah itu, sekarang jamaah kita ada yang ikut award ini 6 ribuan. Tapi yang mengerti bahwa ilmu ini tidak ternilai, mungkin masih beberapa saja itu. Ya, beberapa saja. Nah, biasanya tergantung tingkatan kedalaman pemahaman, pengalaman hidup, sebagainya. Kemudian dia biasanya orang yang mengerti bahwa ilmu tak ternilai ini adalah orang yang sudah matang belajar agamanya tuh. Udah matang belajar agamanya dengan pengalaman segala macam. Tapi bukan teori aja ya, bukan teori aja. Nah, baru dia mengerti tuh. Ya, ada yang cepat, ada juga yang lambat. Nah, karena itu saya tegaskan ini ilmu tak ternilai. Ilmunya apa? Yaitu ilmu salat khusyuk 3T. Tak ternilai ini harganya ini, Bapak Ibu. Terapi Qur'ani.
Tak ternilai itu harganya itu. Kalau ibu bapak cuma beli buku 100.000 tuh ya bukan mau jual ilmu, bukan. Itu mau dalam rangka ini aja supaya bisa dicetak ulang begitu. Itu juga kadang sebagian dikasihkan ke orang lain. Ya. Nah, terapi Qurani, akhlak mulia, berkaca diri dan kunci sukses. Dan buku akhlak mulia satu lagi. Yang akan membawa hidup kita sukses, husnul khotimah dan surga dengan ampunan dan rahmat. Dengan ampunan, rahmat dan ridho Allah. Nah, ini mengapa dia menjadi tak ternilai. Jadi bukan tidak ada nilainya, bukan tidak ada nilainya, tak ternilai atau tidak bisa dinilai dengan uang begitu. Ya, jadi bukan apa tadi tak bernilai ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Nah ini, karena yang dua ini, ada kita banyak sekali dosa kita, ada ternyata kita dapat ilmu yang tak ternilai. Nah, bagaimana caranya untuk memperoleh pahala mengalir? Karena kita banyak dosa, karena kita bersyukur pada Allah, maka kita berusaha untuk mewajibkan diri memperoleh pahala mengalir. Seperti apa usahanya? Yaitu mengajak orang lain untuk menikmati ilmu yang bermanfaat tersebut dengan cara satu. Cara ini gimana nih Pak Lukman? Saya pengen pahala mengalir. Nih caranya satu, jadi admin. Udah ada jalannya itu. Ya, udah ada jalannya itu. Jadi admin. Jadi admin itu apa nilainya? Itu sedekah tenaga kepada orang banyak dengan memanfaatkan handphone. Dapat pahala mengalir. Punya handphone dipakai tiap hari. Tapi nggak ada maknanya, nggak ada nilainya. Nah sekarang ubah handphonenya itu. Ubah handphonenya itu jadi handphone pahala mengalir namanya. Ya sayang ada handphone, ada waktu, ya ada ilmu, dibiarin aja tuh. Sementara kita disediakan umur, hari-hari berkurang. Kemudian kita dikasih handphone oleh Allah Ta'ala tuh, dipakai. Nggak dipakai untuk pahala mengalir. Nah jadikan handphone kita pahala mengalir. Jadi admin, sayang Bapak Ibu punya waktu, punya handphone. Pahala mengalir itu sudah di depan mata, coba di depan mata itu, ya. Nah sayang tuh, manfaatkan handphonenya, ya untuk memperoleh pahala mengalir. Yang kedua, menjadi donatur tetap untuk pembiayaan operasional dakwah, ya. Bapak Ibu, bahwa semua dakwah itu ya ada operasionalnya, ada biayanya yang harus ditanggung. Ya, sampai dengan kita membuat gedungnya, sampai kita mengoperasional hari-harinya, membayar ini, membayar itu, memberikan ini ke orang lain, memberikan itu juga banyak biaya operasionalnya. Ya, nah ini menjadi donatur tetap. Nah, itu mendukung daripada program pahala mengalir. Yang nggak punya waktu, nah jadilah donatur tetap tuh. Ya. Nah, yang ketiga, menjadi relawan. Memberikan fasilitas lainnya. Ya, nah karena itulah ini Bapak Ibu, sekarang ini kita sudah punya yang namanya masjid virtual. Pahala mengalir ini milik kita bersama sebetulnya. Milik kita bersama. Ini masjid virtual. Karena saya menyebutnya masjid virtual, pahala mengalir. Masjid virtual komunitas pahala mengalir. Ini milik kita bersama. Ayo dibangun. Manfaatkan kesempatan ini. Jadilah kita berusaha memperoleh pahala mengalir. Nah, karena itulah saya berpikir orang-orang yang sadar, orang-orang yang mengerti makna hidup,
orang-orang yang sayang waktu hidupnya, ya jangan sampai dibuang sia-sia, dia akan mewajibkan diri berusaha memperoleh pahala mengalir. Karena dosa yang banyak juga, dan karena ilmu ini ilmu yang tak ternilai, yang harus disyukuri, diberikan manfaatnya kepada orang. Nah ini, karena itu saya menyebut wajib. Arti wajib di sini, kita mewajibkan diri. Karena kalau ini tidak kita lakukan, usia kita sia-sia, rugi. Rugi itu.